Oke, halo guys, selamat malam. Today and now. Now and today. Halo guys. Gus aja lah. Halo Gus. Malam teman-teman, kita kehabisan konten nih. Bingung. Cerita sih banyak. Cuman kalau kita ceritain terus kan teman-teman juga bosen ya. Mungkin kita hari ini bahas kejadian yang pernah terjadi sama lo. Mungkin ceritanya sih nggak panjang-panjang lah ya. Cuma ini mungkin waktu zaman kecil, SD, SMP, SMA mungkin ada kejadian-kejadian seru yang menyangkut tentang hal-hal goib lah ya. Goib, horor atau cerita misteri. Oke, hari ini kalau gue sih dulu pernah kejadian ya. Itu kejadiannya ke bokap gue pas gue lagi main bola. Jadi di rumah gue itu ada tanah wakaf depan rumah, gue tahu kan. Nah waktu itu tuh lapangan kecil lah, misalnya buat main-main ya orang rumah. Ya bisa, kalau bukan ukuran standar lah, dibilang 11 kali 11 lawan 11 udah rame banget, gak bisa lari kali. Ini rata-rata kita main biasanya ya 4 lawan 4 gitu. Lebih kecil dari lapangan futsal. Cuman pas sore-sore ya gua main sama bokap gua sama temen-temen gua, ya mungkin bokap gua habis pulang kerja capek kan, sehingga yang mau nyenengin anaknya lah. Karena kejadiannya itu tempat gua main itu tanah wakaf atau orang situ, jadi bekas kuburan lah. Cuman gak kuburan zaman Belanda. Nah, Bentuknya masih ada. kuburannya masih ada, tapi zaman Belanda cuma yang dikubur bukan orang Belanda, tapi orang pada zaman Belanda gitu. Orang situ juga yang dikubur. Cuman udah lama lah, patoknya juga udah nggak jelas gitu. Kadang juga sampai hari ini patok-patoknya itu udah jadi ya parkir mobil segala macam. Nah main bola sore-sore normal biasa. Langsung sampai ketika ini udah mau maghrib, dibilangin musik namanya kalau bahasa Kamari. mau maghrib itu namanya. Kalau bahasa itu sendakala ya. Senja gitu lah ya. Nah bokap gue nendang bola. Nah gue nggak tahu apa yang kita nendangnya nendang bola. Cuman nendang itu bokap gue jatuh. Ada kali 2 minggu gak bisa jalan, gak bisa semua ini. Dia gak bisa kerja 2 minggu. Dan dirasain ya pegel apa kayak bengkak. Nggak tahu tentang nah namanya bekas tanah wakaf kan. Itu kejadian itu 2 minggu aku baru bisa kerja lagi lah. Maghrib. Itu sebelum maghrib. Sebelum. Nah itu kalau gue tuh real tuh gue lihat sama anak-anak gue sendiri nggak ada, maksudnya penampakan nggak ada, ya biasa orang main bola tuh sore-sore. Ya itu gue nendang bola. Gue kayak perasaan dia nendang batu itu, batunya nggak ada. Tahu udah sakit kayak gitu. Tapi bolanya mana? Bola dulu lah ya. Yang main sama bocah ya, maksudnya anak-anak gua ke SD nggak mungkin lah bokap gua nendang bola udah kayak main sama sepantarannya kan. Iya. Gitu. Masih pelan-pelan gitu. Ini yang nggak tahu apa yang ditendang, mungkin ada yang terganggu atau ketendang. Iya. 2 minggu itu lah pakai jalan. Kalau cerita gua tuh kayak nggak percaya tapi kejadian. Tapi bolanya layang. Yang kalau kan pernah ngalamin waktu itu temen gue ini ngajak gue juga. Jadi waktu itu kita lagi pada kumpul, ngajak jalan-jalan nih ke motor. Kayaknya ke Pelabuhan Ratu. Waktu itu kurang lebih SMP mau lulus SMA, kasih ke SMP. Gue ngajakin nih. Kita main ke Pelabuhan Ratu. Nah, karena gua
Kalau gue masih dilarang, dan masih gue mau izin, mau nyokap bokap gue nggak dikasih. Akhirnya temen gue berangkat lah, itu 5 orang berangkat pakai motor. Dan memang di jalan ke Pelabuhan Ratu, memang waktu itu kan gue punya nenek di sana. Karena kalau dengan bawa gue ke sana, nginep bisa di rumah nenek gue di Pelabuhan Ratu, gitu yang mudah-mudahan. Jadi gratis lah. Nah kebetulan gue nggak ngikut, mungkin memang itu jalan gue nggak boleh dibolehin. Nah itu juga, gue nggak dikasih, gue ngomong sekarang lagi mau hari nelayan. Kalau di pelabuhan, kalau namanya hari nelayan itu banyak kejadian aneh lah, sampai dengan hari hari nelayan itu membawa sesajen kepala sapi ke lautan. Rutin tuh ya? Itu ada namanya hari nelayan. Memang adatnya. Gue nggak ngasih, jangan gitu. Udah, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya teman gue 5 nih berangkat lah. Singkat cerita dia sudah sampai sana, ya kan? Nelfon juga nih teman gue. Nah baru itu sampai, syukur lah. Akhirnya gue bilang, lo kalau mau nginep, udah aja sama nenek gue. Dari situ, lo kan tahu dia pernah gitu loh, dia pernah tahu rumah nenek gue dulunya. Akhirnya dia datang ke rumah nenek gue, telepon ke gue, pada bokap. Akhirnya karena tetap nggak enak pada gue kan, akhirnya dia tidur di warung nenek gue. Yang di pinggir pantai, enak dong. Gitu. Nah, dia nyampe itu tengah malam lah, mau pagi gitu, jam 2 jam 3. Nah dia udah sampai, dia telepon paginya, akhirnya malamnya dia nginep di situ. Nah kebesokannya itu temen gua nih, 1 orang nggak tahu-taunya datang ke rumah gua. Terus? Kan gua kaget lah. Iya. Lu kan kesono ya, kalau udah balik lagi diem aja. Jadi gua pulang duluan. Udah tuh, nggak lama, 15 menit dari rumah gua tuh, gua pulang duluan gitu. Apa emang? Gua nggak betah gitu. Gua mending pulang gitu. Karena gua cuma nenek gua, ya enak aja gitu. Gua nggak betah. Udah 15 menit dia pergi lah gitu lah. Udah tuh. Nah selang dari itu 10 menit atau ya kurang lebih setengah jam lah, keluarganya minta antar ke Pelabuhan Ratu gitu loh. Gue sebutan namanya lah, misalnya si A lah nih gitu ya, sebut namanya si A gitu. Ternyata si A ini dapat kabar dari teman-teman gue, sono 4 orang, dia kelep belum ditemukan. Tapi dia udah nyampe ke rumah gue, masih tahu. Nah itu Dia ini yang gelap ini. Ya, dia nggak ke rumah gua ngasih. Biasanya baru 4 hari kemudian. 3 hari kemudian itu juga maaf lah. Udah bau bangke, gua dari kamu. Nah, itu selang setengah jam. Selang setengah jam anak-anak telepon ke pihak keluarga temen gua. Nah, keluarga temen gua ini datang ke rumah gua, minta antar rumah gua. Karena gua tahu lokasi sana kan, memang nenek gua orang Pelabuhan Ratu. Udah, dia berangkat ke sana, berangkat kan. Tapi ya tim SAR juga mencari, nggak ada. Gue tuh pas disampaikan gue sempet kaget gitu loh. Padahal lah, ada apa nih ke Pelabuhan Ratu ya? Si A ini katanya kelep, Kenoy katanya. Lah, tadi kesini, kalau di mana orang dia udah pulang? Kagak, ini berita dari anak-anak katanya. Temen-temen lu semua di sana kata gitu. Gue penasaran dong, macam-macam gue telepon anak-anak yang sono. Gue tanya, bro gimana? Iya si Ani, kelop katanya, sekarang belum ditemuin. Ya, udah 2 jam ini nih. Waduh. Dari situ gue ya separoh, dan kok masih tahu ke gue gitu. Nah udah tuh, gue cerita keluarganya 15 menit, setengah jam yang lalu dia dateng, nggak percaya. Akhirnya keluarganya minta antar sama gue, ya udah ayo gue antar. Pelabuhan Ratu, mau mobil, Pelabuhan Ratu. Nyampe sana, belum ditemukan juga. Gue dari Depok ke Pelabuhan Ratu, gue bawa mobil kurang lebih 7 jam baru nyampe sana. Itu 7 jam itu yang memang di sana anak-anak belum nunggu, beritanya belum ditemuin. Akhirnya berganti hari setelah 3 hari
ketemu. Nah ketemu ya pihak keluarga nggak nyamperin ke sana. Jadi tim SAR akhirnya nganterin mayatnya ke Depok. Itu keluar dari ambulan aja segitu udah dipetikin, dibawa baunya nggak cium. Masih di bangke. Nah pihak keluarganya pun mau melihat, yang melihat itu pihak keluarga pengen lihat terakhir gitu. Ya saja, ya busuk belum busuk banget sih, cuma kembung gitu. Ya tinggal hancurnya doang gitu. Oleh terakhir, nah teman gue tuh nyaksiin tuh ngeliat kembung gitu. Udah tuh, ya kan? Nah setelah itu kita dikuburin nih, ya kan? Ya dikuburin dengan selayaknya umat Islam, dikuburin. Nah itu petinya itu, ya kan? Petinya yang bekas bawa dia nggak diikut ke dalam. Karena di pihak keluarga maunya ya istilahnya dikapanin gitu loh. Jadi si petinya dibuang di dekat salah satu danau. Iya, maksudnya tempat sampah, salah satu danau. Nah di situ itu banyaklah gitu ya, kan rumah gua juga dekat danau tersebut. Banyaklah yang istilahnya merasakan kehadiran temen gua gitu, pasal malam gitu. Kayak, loh kok si A di sini gitu. Yang sadar dia udah meninggal takut, yang belum sadar biasa aja. Itu cerita pendek gua itu. Kejadian benar-benar realita. Tapi memang apa orang kalau begitu banyak tuh kejadian begitu yang ibaratnya nanyain dia udah meninggal nih pasan, tapi kita belum tahu. Kadang ada yang datangnya, mungkin sekedar pamitan lah ya. Gue pas sebetulnya kejadian begitu dapetnya 2 temen. Itu yang tadi putus ya, hampir meninggal dengan peti mati dibuang ke situ masih menunjukkan jati diri dia kan. Nah, yang kedua sama begitu juga, cuma gue nggak tahu. Jadi gue temen istilahnya dulu mau balap motor nge-track lah, ya kan. Nah memang gue memang dulu motor gue motor apa ya, Jamret sekarang lah. Nah itu ada namanya satu tim gue disebut namanya Ki Jamret. Dia manusia yang baru bisa dia lah di kalangan trek-trekan jalanan yang benar-benar motor digas, racing itu digas sekencang-kencangnya kan, dengan laju dia berdiri di atas tangki balik hormat, nah gitu. Nah gue punya temen gitu loh, namanya Bella. Nah dia nih mau ngikutin jejak nih si Ki Jamret ini. Nah, gue nggak ngikut waktu itu, dia nge-track dulu masih tenar lah zaman Cilengsi. Nah itu temen gue itu dia nge-track, gue nggak ngikut. Dia nge-track menang ngikutin Ki Jamret, digas kencang-kencangnya berdiri di atas tangki, goyang. Itu jatuh, itu kepalanya ngehantem trotoar, ditimpa sama motor, meledak, motornya meninggal seketika teman gua nggak tahu apa-apa. Ketemu pagi kan, biasa gua ngontek itu malam lah, itu malam pasti kan. Nah ketemu pagi, siang itu ketemu, nggak siang masih sore itu kan asal lah. Itu ketemu sama gua si B ini. Gue bilang, bro kemana lo? Depan katanya. Udah, tapi tidak melihatkan mata gitu, gue ngomong depan gitu, enggak. Mana bro, depan gitu. Ngomong doang. Gue sadar, ini temen gue si B. Nah udah kan, gas aja. Nah anak-anak jam 5:30 itu datang ke rumah. Hai, yuk kita ke rumah si B. Lah nggak ada apaan, tumben-tumbenan lo. Pakai pokok kayak orang bener gitu. Si B meninggal semalam. Gue kaget, meninggal di mana lu? Tadi gue bilang asar, pada asar gue ketemu. Dia bilang, gue tanya kemana lu bro? Depan kan. Sumpah katanya kalau nggak percaya, sekarang udah lu mandi kita pakaian. Udah itu gue datang, nggak benar. Itu gue 2 kejadian sama temen gue. Maksudnya pamit. Karena mungkin temen ya kayak model kayak kita misalnya nih bertiga nih gitu.
pamit gitu, ngasih tahu, tapi kita nggak tahu pamit. Udah pamit pulang ke Jakarta dulu. Itu cerita kayak begitu tuh. Tapi balik lagi nih ke cerita horor. Sebetulnya kemarin tuh ada cerita dari kakak gue nih, tas gue. Gue catat tuh. Ini masih emang nggak ya? Lalu jangan pamit sama lu ya, Mak. Kalau alhamdulillah ya, enggak lu, mungkin ya demitnya juga sama kali sama. Ganti itu. Mau kali. Gue catat cerita kakak gue di satu kampung. Aku kampung apa nggak kuliah? Apa nggak ceritanya ke bawah gitu. Terus gue kamu jadi, aku bisa jadi. Salah lu, tapi nggak gaul lu. Nggak gaul. Masa sumber itu kagak punya cerita? Kagak punya. Minimal lu punya adik atau apa kan cerita misterinya dia kan ada ya. Jalan loh. Karena hal begitu banyak tuh kejadian kayak gitu. Jadi gue sendiri ngalamin 2 orang itu, temen gue dua-duanya. Orang gue rumahnya udah gitu. Gue catat tuh ceritanya ke kakak gue. Jadi di kampung. Ini ya bahasanya kalau setan di Pulau Jawa kan udah namanya ya, seperti Pak Unkun, Tandara. Kalau ini ya emang namanya aja, ya gue susah nyebutinnya karena dari kampung, dari daerah Sumatera. Iya, namanya si Begu Lambak satu lagi Komang. Jadi siapa nih? Kalau si Begu Lambak bisa dibilang model perawakan itu kayak binatang, kayak Pengisap darah ya? Pengisap darah nggak? enggak, kalau yang satu lagi yang Komang itu Iya, ngomong ya. ngisap darah. Itu rame kalau yang Komang. Iya, angkat juga itu. Iya, itu sampai viral tuh di berita. Sempet keangkat ceritanya. Dari kampung gua, daerah ini yang namanya apa sih, Tapanuli Utara. Tapi bener-bener ngisip orang tuh ya. Dia menurut legendanya Legendanya, gitu. ya. Tapi ini bukan orang yang diikutin sama dia, binatang. Jadi kayak model apa ya, sapi. Iya, ya bisa gitu. Iya, kambing. Terus apa, ayam, kayak gitu. Jadi modelnya kayak emang ada kesukaan. Iya. Ya kayak kalau di luar negeri sebutannya apa? Hampir. Dracula kayak gitu. Terus kalau yang si Begu Lambak ini, jadi setan musil, dia nggak nakutin. Maksudnya dia nakutin orang cuma dari ketawa-tawa doang. Nggak nampakin. Gitu, itu yang si Begu Lambak. Kemarin gue catat tuh dalam ceritanya. Ya, tuh, yang gue inget nih. Jadi waktu itu kakak gue di kampung gue tuh ada yang meninggal. Orang tuanya temannya kakak gue nih. Nah kalau di kampung itu masih tahun 88 masih belum ada lampu, masih model obor. Oh iya. Kalau gue tempel itu. Iya. Ini dia kalau keluar jadi modelnya bawa obor. Nah, karena mau layar kayak gitu baru ketahui. Kalau misalnya baru dapat info itu udah malam. Dapat kabarnya malam. Ya, dapat kabar. Ini orang tuanya ini meninggal sebagai teman kan. Ya Gawat datang. Kalau aku tuh kalau nggak salah umurnya kata dia sekitar 16 tahunan. Wih, masih muda. Iya, jadi ya udah remaja gitu lah, udah mau jadi gadis ya kan, karena 16 tahun. Nah, akhirnya udah dapat berita tuh kalau di sini di mungkin jam 5 jam 6 lah. Jadi kan udah gelap, udah mau menuju gelap kan. Ya karena dia rapi-rapi dulu, makan segala macam. Ya udah jam 8 baru mau mulai jalan. Layar nih, karena gue gak sendiri, rame-rame.
gitu kan. Nah waktu itu dia bawa ber-6, jadi 4 orang temennya sama kakak gue 5, satu lagi udah ibu-ibu orang tua. Kalau di kampung gue itu kebetulan agama gue Kristen, jadi majelis lah dibilangnya gitu. Ya udah tuh jam 8 baru mau jalan. Nah jaraknya itu dari rumah gue, dari rumah opung gue ya, dari rumah kakek gue itu paling 3 km paling. Iya. Ya kan orang zaman dulu nggak berasa dekat. Kalau makanya di kampung gue itu orang Batak dibilang suaranya gede-gede. Nah, iya, karena jauh Kalau rumahnya jauh-jauh, kegedean itu tanahnya katanya. Nah, Kalau di Jakarta hitungannya meteran sih, laku tanahnya kan. Di sana hitungannya kiloan, bisa berburu tanahnya. Nah, singkat cerita, ada tuh jam 8 di jalan sama ber-6 jadinya. Udah jalan, nah dari kampung gua mau ke rumah ini, mau ke rumah yang di tempat ngelayat ini, itu tengah-tengah ada kuburan, kuburan umum, tapi memang orang kampung situ. oh situ ada. Secara suasana sih kalau buat gua ngeri ya, namanya jalan di kuburan. Cuman karena orang kampung udah biasa, ya biasa aja. Maksudnya lewat kuburannya, karena kan ya keluarganya pun rata-rata dikuburin di situ. Gitu, jadi ya mau malam deh, ya biasa aja lah buat dia bawa obor gitu kan. Dan di jalan udah keluar kampung, kuburan itu. Jadi kuburan itu perbatasan antara kampung gua sama kampung yang mau dilayat ini. Karena otomatis ada kayak model gapura gitu lah. Udah kuburan udah dilewatin. Keluar dari kuburan, nah disitu tuh baru sedikit horor. Kakak gue kan jalan memang pakai obor, tiba-tiba ada obor juga sih. Ya merinding Di depannya itu. iya, ada obor beriringan. Ada kata kakak gue sih sekitar 8 di 8 obor. Iya, jadi beriringan 8 obor. Nah, cuman karena di sana sebutannya setan obor lah ya. Setan obor. Hantu obor. Karena di sana udah biasa. Maksudnya ngeliat yang kayak gitu-gitu, lucu cara menangani misalnya mengatasi masalahnya itu lucu. Aku tadi itu. Jadi sesuai abah-abah dengan ibu-ibu yang tadi ini, dua Inggris ini, angkat roknya semua, roknya diangkat tuh. Nah itu dia katanya andinya di situ. Setan itu katanya kalau di kampung itu takut ngeliat orang bugil. Oh, nah, kalau kesana gimana? Ya pokoknya dia akan dibuka apa gimana, pokoknya dia takut lah ngeliat orang bugil. Oh, gitu. Ya betul. Akhirnya iya. minggir kan bilang. Kan diam aja di situ, dia kan nggak itu dilewatin aja kan sama rombongan kakak gue ini. Ya udah dia ngelayat. Jalan sampai dia ke tempat ngelayat kan. Udah jam 9-an. Udah jam 9-an. Mau pulang lagi dong. Ya, jadi ya kalau gue sorry ya bukan mereka ya. Ya, mau nggak mau wajib pulang tuh jam 10-an. Wajib pulang. Jadi sepanjang jalan, maksudnya dalam nama. Bos sepanjang jalan kan, maksudnya kita nyanyi lagu rohani, gitu. Supaya dikasih keselamatan kan. Nah, sepanjang jalan tuh dari habis lari itu sampai mau ke kampung gua, rumah masing-masing, sepanjang jalan. Nah, baru nih mau masuk kuburan lagi nih, mungkin sekitar 100 meter lah, masih ada itu setan obor nih nungguin. Iya. Udah, ya cuman kan sepanjang jalan gitu. Ibaratnya nyanyi lagi ya, nyanyi lagu rohani kan. Terus sambil lewatin, sama sambil jalan kan roknya juga. Udah lah. Coba ada sekarang. Nah, sekarang gitu. Ya kalau bahasanya kalau orang mau nakut-nakutin ya gak kerjaan juga kan. Iya. Kayak gitu kan. Yang dilihat kalau kayaknya perkiraan itu 8 obor itu. Itu bentuknya obor doang. Obor. Berdiri gitu. Obor, iya. Karena kan kalau di kampung itu disebutnya setan obor. Itu satu kampung memang udah hal biasa. Di tanah atau di Melayang.
Nah, udah tuh dia lewatin aja semua sambil tadi lewatin, masuklah ya ke gapura kuburan. Di situ nggak ada yang ngikutin cara ngomong ini. Batasannya tuh tadi. Mungkin pembatasannya di situ. Oh. Ya makanya kalau kata kakak gue bilang, dia kalau kuburan itu ya karena keluarganya yang meninggal ditaruh di situ semua kan, ya jadi udah hal biasa lah. Tapi justru anehnya yang di luar kuburan ini, ibaratnya dari kampung sebelah ini. Karena kalau mau masuk kampung, wah wajib ke kuburan itu, kuburan umum itu. Iya. Ya kalau di gue sih di kampung gue karena masih terpencil kan, rumahnya juga masih ya lumayan jaraknya jauh-jauh. Nah jadi ya buat malam sih buat warga kampung gue itu ya bukan hal yang ngeri, tapi kan memang sudah biasa gitu. Ya kalau untuk takut itu Ada takut ya, cuman karena ini ada orang yang megang. yang lucunya itu cara mengatasinya itu maksudnya dia punya cara iya ini benar nih, bisa ada satu lagi udah tuh dia udah pada pulang kan besok harinya. Kalau gue tuh nyebutnya kalau di sini apa sih kakaknya bapak itu abangnya bapak tua kalau gue sebutin bapak tua ya. Nah sama tuh pulang malam. Nah kali ini bukan yang setan motor tadi yang si begu lambak ini. Jadi bukan itu yang oma. Ini si begu lambak. Nanti gua bikinin ilustrasi gambarnya lah ya. Nah itu sama malam habis pulang dari tempat lapok lah namanya, orang Batak bilang warung gitu kan, nongkrong sama teman-temannya pulang sekitar jam 11 malam kan, udah tuh pulang marah ke rumah. Nah si bego lambak ini adanya di pohon-pohon nangkring. Wujudnya manusia itu kan? Wujudnya yang tadi, apa badannya manusia, kalau ini nggak ada binatang. Gitu. Cuman ngetawain aja. Cuman ya karena habis pulang dari warung, mungkin habis kena minuman keras sedikit, kan celok tuh. Ya cuman lucunya gitu cara mengatasinya. Oh begini, dia buka baju buat celananya. Iya, diubah-ubah gitu satunya. Pakai ini kayu. Oh lah, perempuan? Iya, pokoknya mengatasinya telanjang. Mau laki mau perempuan, telanjang. Gue juga lucu tuh di kampung itu. Aneh, cara mengatasi yang aneh maksudnya. Ya karena buat mereka itu hal-hal kayak gitu udah hal biasa. Gitu. Nah gue nggak tahu. Nanti pas gue pulang kampung baru gue tanya. Kenapa cara mengatasinya harus telanjang? Memang sedikit unik, tapi kalau buat satu kampung daerah Tapanuli Utara, ya mungkin sebenarnya hampir sama. Ini baru kan, hal baru gitu. Kalau di Pulau Jawa ya setannya gitu aja. Kalau di sana, ya kalau gue sih bisa dibilang lebih ke arah siluman mungkin. Iya. Atau juga orang yang ada ilmu. Nah kalau ada nih, cuman gue lagi nyari nih buat cerita dari orang yang pernah kejadian itu. Kalau di daerah kamu ada lagi namanya Begu Ganjang sama yang Omang Gari ya. Yang Ganjang bukan dengar itu. Kalau Begu Ganjang itu maksudnya makhluk halus terpopuler lah di Batak. Iya. Karena itu bukan bisa dibilang itu bukan setan yang kayak di sini udah ada, tapi kalau itu katanya suruhan, baru jin suruhan lah gitu. Itu dipakai buat ilmu teluk kan, ibaratnya lo tolong dong bunuh ya. Nah kalau ini katanya ya real ini setan bisa ngebunuh, bayangin. Kalau yang di sini kan cuma nakut-nakutin, jadi orang ketakutan jadi lari kemana gitu. Kalau yang di sana kan bisa ngebunuh, karena suruhan. Kalau orang Medan lah, sama orang Medan lah. Sama itu tadi Omang. Kalau Omang itu tuh, ya gue sih belum tahu ceritanya. Sedikitnya sih gue udah dengar, karena sampai
di Tapanuli Utara itu rame, termasuk berita nih, TV-TV besar. Si Komang ini. Iya, Komang ini. Jadi kalau wujud, kalau di sini kayak gini dulu. Iya. Gitu. Kalau saya wujudnya, tapi jadi bisa ngisep darah. Kayak Begugan kan masuk ke TV besar, dia orangnya bentuknya tinggi. Iya, mukanya rata. Iya, kalau diangkat di ini ya, di Nah kalau di gua, jadi kalau di kampung gua ada istilah orang yang meninggal yang mendadak itu kuburannya wajib dijagain selama 7 hari ya. tanpa sebab. Misalnya lo kecelakaan, ya lo kuburannya harus dijagain 7 hari. Iya, sama warga situ, karena takutnya dicuri. Yang dicuri bukan badannya, tapi dalamannya, hatinya, jantungnya. Nah, katanya itu buat nyuruh-nyuruh tadi. Misalnya lo mau santet, atau lo yang disuruh itu yang itu tadi. Ini ngomong Sampainya itu lagi. Iya. Kalau dari kampung gue cerita banyak, cuman itu tadi karena gue lahir dari sini ya, jadi kurang paham lah, gitu. Sama ada cerita tuh yang di Palmerah gitu, tapi bukan di Palmerah, kejadiannya cuma saudara gue. Nah itu, ya tadi orang suruhan, ngirimnya dari kampung gue. Di Medan? Iya, sampai Jakarta ini. Sampai lah kalau gitu mah. Nah cuma kan logikanya gini deh. Santet. Iya. Nah gue yang sedikit nggak mudeng. Katanya kan orang kalau nyebrang di Maluku itu sulit cuy. Lagi nih nyebrangin Banten cuy. Ya nggak bisa lah, karena kalau santet. Wah, lo ngapain batas wilayah gue dulu? Kalau santet mau enggak, gimana pun juga bisa. Nah intinya begitulah. Jadi ini Mungkin bukan di soal kali ini di sini. ini real fakta dibuktikan sama di satu rumah. Bikinnya dari kampung Medan. tapi nanti gue tanyain cerita detailnya karena tuh seru katanya. Jadi satu rumah saudara gue ini begadang, sengaja begadang nungguin kan rumah saudara gue bukan. Jadi pada nungguin di bawah semua. Yang sakit ini, yang kena gunung ini ditaruh di atas sendirian. Iya, tapi itu tadi disuruh megang sapu lidi 7 biji. Ya dia di sana ribut, kan yang di itu laki-laki, abang gua lah, abang sepupu gua. Nah itu katanya terjadi, wah rame di atas, sabut-sabutan. Nah terus yang di bawah ini, jadi kayak model pintu itu goyang, pintu dikunci. Jadi kayak dia masuk itu kayak angin gitu. Nah terus kan mau naik ke atas, naik tangga dong. Naik tangga, bener suara bu. Cuman ya karena gue cuma denger ceritanya singkat, besok gue tanya lagi seperti apa detailnya. Itu real itu satu rumah, emang nungguin. Nah, cuman lucunya yang ngelawan Sendiri di atas. enggak, yang ngasih tahu ini. Jadi kitanya orang, maksudnya orang yang bisa lah gitu. Saudara-saudara gue ini itu bukan dari kampung juga yang ngelawan, tapi dari Banten sih. Cuman dia bilang saya nggak bisa ngelawan, yang bisa ngelawan cuman yang kena ini aja, yang kena telurnya ini, yang kena sandarnya. Jadi itu tadi yang pakai sapu ini, kayak model sampet-sampetan deh. Jor. Nanti next ya gue cari dulu detailnya, ceritanya seperti apa. Ya mudah-mudahan sih lebih seru kalau kayak gitu. Ya tapi kan biasanya orang kalau kena gitu kan yang ada yang nolongin, sendiri. Dari sana. Cuman kan
sapu lidinya dari orang pintar itu. orang dikasih. Dikasih, tapi dia nggak bisa ngelawan katanya. Yang bisa ngelawan cuma yang kena santet ini. Gitu. Mana yang lucunya itu tadi pas pintu kayak model ada orang bus itu sama tangga di jalan tuh ya. Jadi kayak tapak orang naik lah. Tapak orang naik ke atas. Tapi bilang kata orang pintar itu dari Medan diterima. Katanya begitu. Jauh juga kan jaraknya itu. Nah, yang Yang jarak, yang gaib kan jarak nggak tahu ada hal yang Lewatin laut pula, lewatin sini juga. Ya, Coba itu. Pikir-pikir, Kiri. aku itu pikir, itu mungkin botak kan? Aneh aja. itu yang karena kalau di gua itu tadi yang disebut hantu yang kayak model di Pulau Jawa ini Beda ya. beda ya. Cuman yang paling viral ataupun yang terkenal ya tadi itu yang kayak tadi. Lalu ada nggak cerita? Jangan lah. Itu yang dulu bokap lu yang wayang itu. Chris. Itu mau bukan cerita. Gue cuma kasih ngeliat doang gitu tuh. Terus berdiri dewek. Udah gitu doang. Itu juga siapa yang lihat ya? Teman gua langsung. Nggak ada gue cerita-cerita gitu. Mungkin pada takut kali ya setannya ya. Kalau sekarang, Kalau gua banyak, kakak gua sih yang banyak ya ceritanya karena memang Pengalaman dulunya biasanya zaman dulu kan. iya, kakak gue ini ya maksudnya mamanya itu dari Banten sini gitu. Oh. Jadi cerita-cerita itu mungkin banyak lah yang dia sering gitu. Kalau yang bapaknya bokap gue ini ya kalau yang tahun 80-an ada di lingkungan Palmera Sleepy Senayan itu terkenal banget. Tahu. Ini sebutannya siapa? Bolis itu kalau bahasa itu iblis. Oh. Gitu. Kan ntar tuh gue cerita, kalau itu gue lumayan tahu nanti nextnya lah. Bolis. Jadi itu lucu, dia punya maksudnya punya kelebihan lah gitu. Tapi nggak bisa buat diri sendiri. Kalau buat bantu orang dia bisa. Tapi buat diri dia sendiri nggak bisa. Kayak gua gitu ya kalau boleh. Itu dulu depannya kalau cabut-cabut. Ini cokocik. Oke guys, gitu cerita kita ya. Entahlah cerita apa ini, yang penting ceritalah. realita cerita singkat padat berisi. Coli aneh dan cerita, nggak punya cerita. Sorry. Bye. Bye bye.